Di balik hirek pikak Jakarta yang penuh warna, tersembunyi sosok lelaki berjubah merah dan peci menyala, yang bukan sekadar legenda lama, melainkan kekuatan yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Ketika panggilan dari jauh terdengar, apakah dia akan memilih berjalan di atas air atau melawan dengan pedang? Dan apa arti sebenarnya dari kekuatan yang tidak tampak itu dalam menghadapi peperangan yang menghancurkan? Dari tanah Betawi yang penuh sejarah dan doa, si Pitung memulai langkahnya bukan untuk berperang dengan senjata, tapi untuk menghidupkan harapan yang terlupakan jauh di tanah Palestina. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit Jakarta sore itu seperti menyimpan luka. Matahari tenggelam tanpa pamit, tertutup mendung kelabu yang menggantung berat seakan menahan tangis. Udara terasa sesak, bukan karena polusi, tapi karena beban yang menggantung di dada siapa pun yang menatap layar televisi di pinggir-pinggir warung, gang sempit, atau ruang tamu rumah-rumah kecil di kampung. Di layar itu, terdengar jeritan, tangisan anak-anak, reruntuhan rumah, dan asap hitam yang membubung tinggi ke udara Gaza. Ini anak kecil dosa apa, Bang? Kok bisa ditembakin gitu? Suara Mpok Tati pecah di warung kopi depan musola Al-Mubarak. Tangannya gemetar saat menyodorkan kopi ke seorang lelaki berpeci merah yang duduk diam di pojok warung. Lelaki itu hanya tersenyum tipis. Matanya tajam, tapi sorotnya lembut. Wajahnya tak asing bagi warga sekitar. Namun tak satu pun tahu siapa namanya. Yang sesungguhnya, orang-orang memanggilnya Bang Pitung. Panggilan Turun Temurun yang seakan diwariskan dari legenda lama yang pernah hidup di tanah Betawi. Tak banyak bicara, tak suka pamer, tapi ketika warga kesulitan, ia selalu muncul tanpa diminta. Hari itu, Bang Pitung duduk bersila di kursi kayu tua. Bajunya merah menyala, khas silat Betawi, dengan selendang merah melingkar di pinggang dan peci merah. Darah menutupi rambut ikalnya yang kusut. Tangannya terus memutar tasbih. Jari-jarinya seakan hafal setiap butiran doa, setiap harapan yang mengalir dari hati yang tak sanggup melihat dunia membisu atas derita rakyat Palestina. Sebuah siaran berita tiba-tiba berubah jadi lebih kejam. Gambar itu menunjukkan seorang anak kecil tak lebih dari umur 6 tahun yang tubuhnya bersimbah darah, tergeletak di antara puing-puing rumahnya sendiri. Ibunya menjerit, memeluk tubuh mungil itu, tapi tak ada ambulans, tak ada bantuan, hanya kamera yang dan dunia yang menonton tanpa berbuat apa-apa. Tangan Bang Pitung berhenti di butiran tasbih terakhir. Matanya perlahan terpejam. Hening, Mpok Tati menatapnya dengan tatapan penuh tanya, tapi tak berani bersuara. Udara seakan berubah saat Pitung berdiri. Ia menatap langit, kemudian memalingkan wajah ke arah barat, ke arah Palestina. "Punten po, saya harus berangkat," katanya pelan. "Berangkat kemana, Bang?" Pitung hanya tersenyum, lalu mengambil golok tua yang tergantung di paku tembok warung. Tapi anehnya, golok itu ia letakkan di atas meja, bukan untuk dibawa. Ia hanya membawa peci, selendang, dan sebuah tasbih. "Lah, goloknya, Bang? Saya nggak butuh senjata. Allah sudah cukup." Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Bang Pitung berjalan pelan, menyusuri gang kecil, melewati anak-anak yang sedang main petak umpet, menyapa mereka satu-satu. Langkahnya mantap, tapi ada getar di dadanya, bukan takut, tapi karena ia tahu ia tak akan kembali sebagai orang biasa. Malam itu, Jakarta diguyur hujan rintik, tapi Pitung tak gentar. Ia menuju pelabuhan Sunda Kelapa. Tak ada kapal menunggunya. Tak ada tiket pesawat, hanya hamparan laut yang luas dan cahaya bulan yang terpantul tenang di permukaannya. Orang-orang mulai berkumpul. Mereka mendengar kabar bahwa Bang Pitung hendak berjalan menuju Gaza. "Mana mungkin, Bang Pitung? Itu di ujung dunia. Lu pikir ini dongeng, hah? Jangan gila, Bang. Mati lu tenggelam." Ya,
Tapi, Bang Pitung tak menjawab satupun hinaan itu. Ia hanya berdiri di tepi dermaga, memejamkan mata, dan mengucapkan doa. Ya Rob, jika langkah ini salah, tenggelamkan aku. Jika langkah ini benar, tuntun aku, karena aku tak membawa apapun, kecuali namamu, dan harapan dari mereka yang tertindas. Lalu, ia melangkah. Kaki kanannya menyentuh air laut, dan semua orang terdiam. Air itu tak menenggelamkannya. Kakinya tetap di permukaan, seperti menjejak tanah. Seperti tak ada beda antara darat dan laut bagi lelaki berpeci merah itu. Seseorang menjerit histeris, beberapa sujud di tempat. Ada yang menangis, dan ada yang lari karena takut, tapi Pitung tetap berjalan. Langkah demi langkah, menuju arah barat, menuju Gaza. Tak menoleh, tak ragu. Dan malam itu, ketika hujan deras menyelimuti Jakarta, langit di atas Laut Jawa justru terang benderang. Seperti lampu jalan yang mengiringi setiap langkah sang pejuang tanpa senjata. Malam membentang luas di atas Laut Jawa, seperti sajadah hitam yang dihiasi bintang-bintang. Ombak berdebur pelan, namun tetap ganas bagi yang tak beriman. Di tengah hamparan air itu, tampak satu sosok berjalan perlahan, sendiri. Dengan hanya peci merah dan baju silat Betawi yang tertiup angin. Dialah Pitung. Langkahnya mantap. Bibirnya tak henti-hentinya melantunkan zikir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungi hamba dari kesombongan diri. Bukan karena kuatku, tapi karena kehendakmu. Langkahnya seolah menyatu dengan riak air. Ombak tak menelan kakinya, malah seakan membuka jalan, seperti Musa membelah laut dengan tongkatnya. Tapi Pitung tak membawa tongkat, ia hanya membawa iman. Dan itu sudah lebih dari cukup dari Cohan. Kapal nelayan melihatnya. Bang, itu apa? Orang jalan di air. Astagfirullah. Seorang nelayan menjatuhkan jaringnya karena kaget. Beberapa yang lain mematung, tapi Pitung hanya menoleh sebentar, lalu mengangguk pelan ke arah mereka, seolah ingin berkata, "Jangan takut, ini bukan sihir. Ini hanya doa yang dijawab oleh langit." Semakin jauh ia melangkah ke tengah, angin semakin kencang. Langit mulai bergetar, awan bergulung hitam. Petir menyambar di kejauhan, laut bergejolak. Tapi Pitung tetap tenang. Kakinya seolah tak terpengaruh. Subhanallah, dia enggak tenggelam, bisik seorang ibu dari balkon rumahnya di pinggir pantai. Petir tiba-tiba menyambar hanya beberapa meter dari Pitung. Suara menggelegar. Air laut terbelah sesaat, tapi Pitung berdiri tegak. Ia membuka matanya perlahan, menatap langit. Kalau engkau mengujiku dengan badai, aku terima. Tapi jangan biarkan aku lemah oleh rasa takutku sendiri, gumamnya. Dan saat itu pula, badai reda. Langit membuka cahaya bulan, seperti membuka tabir rahmat. Angin melunak, ombak mengecil, dan Pitung terus berjalan. 1 malam, 2 malam, ia hanya minum dari cipratan air hujan yang turun sesekali. Tak ada makanan, tapi perutnya tak lapar. Setiap zikir adalah santapan jiwa. Setiap doa adalah pelindung tubuh. Ia bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena hatinya tak digoyahkan dunia. Hari ketiga, Pitung mulai kelelahan. Langkahnya melambat, pecinya basah, bajunya kotor oleh lumpur asin laut. Tapi ia tak berhenti. Di kejauhan, ia melihat burung camar beterbangan, tanda bahwa daratan mulai dekat. Benar saja, tak lama kemudian, samar-samar terlihat pelabuhan tua. Terdengar riuh pasar, teriakan pedagang, dan deru mesin kendaraan. Alexandria, Mesir. Langkahnya goyah sesaat, tapi begitu menjejakkan kaki ke daratan, Pitung bersujud. Tangannya menempel tanah, matanya berlinang. Alhamdulillah, ucapnya lirih. Namun, belum sempat ia berdiri, suara sirena meraung dari belakang. Tentara Mesir datang. 8 orang bersenjata lengkap mengelilinginya. Salah satu dari mereka membentak dalam bahasa Arab yang kasar. Tak paham siapa lelaki berpakaian aneh ini. Tapi dari gerak tubuh mereka, jelas maksudnya, angkat tangan atau ditembak Pitung. Berdiri pelan,
Ia tak mengangkat tangan, tapi juga tak melawan. Ia hanya menatap mereka, satu persatu, dan saat salah satu tentara hendak menarik pelatuk senjatanya, senapan itu mendadak patah, bukan karena disentuh, tapi karena panas, seolah terbakar dari dalam. Mereka panik. Satu tentara lain mencoba mendekat dan memukul Pitung dengan popor. Tapi begitu popor itu menyentuh bajunya, tentara itu terpental sejauh 3 meter dan tak sadarkan diri. "Cukup, Tetan," berkata pelan. Namun suaranya menggetarkan tanah. "Saya bukan musuh. Saya hanya pejalan. Saya hendak menuju Palestina." Lewat doa dan langkah, para tentara saling menatap. Tak ada yang berani menatap balik matanya. Mereka merasakan sesuatu yang tak mereka mengerti. Aura yang hangat, namun juga menakutkan. Seolah lelaki itu bukan hanya manusia, tapi doa yang menjelma bentuk tubuh. Seorang petugas senior maju. "Kamu dari mana datangnya?" "Dari Jakarta." "Dengan apa?" "Pesawat." "Kapal." "Dengan kaki." Hening. Mereka tertawa-tertawa karena takut dan tak percaya. Tapi tawa itu perlahan redup karena tak ada tetesan air di tubuhnya. Meski baru keluar dari laut, tak ada lelah di wajahnya. Hanya tekad yang mengeras seperti baja. Hari itu, Alexandria menjadi saksi bahwa seorang lelaki bersarung merah berjalan di atas air dari timur. Beberapa wartawan lokal mulai membicarakan lelaki Indonesia yang tak bisa ditembak. Seorang anak kecil mendekat dan memberikan sepotong roti Pitung, tersenyum. "Terima kasih, Nak. Tapi roti ini lebih baik untukmu. Saya hanya butuh arah ke Gaza." Anak itu menunjuk ke arah timur laut. Pitung mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Langkahnya menuju padang pasir. Panas menyengat, tapi ia tetap melangkah. Karena Gaza menunggunya, dan penderitaan di sana tak bisa menunggu lebih lama. Langkah kaki Pitung perlahan menyusuri lorong pasar tua Alexandria. Cahaya matahari musim panas menampar kulit tanpa ampun. Tapi ia tak tampak kepanasan sedikit pun. Baju merahnya kusut, pecinya penuh debu pasir. Namun sorot matanya tetap tajam dan tenang. Di kiri kanan jalan, suara hidup berdentang-dentang tukang roti menjeritkan dagangannya. Pengemis berseru dalam bahasa Arab. Bocah-bocah berlarian membawa kertas robek sebagai layangan. Bau amis laut bercampur aroma roti hangat dan keringat manusia. Semua terasa asing, tapi bukan bagi Pitung. Ia menatap semuanya dengan satu rasa. Iba, di ujung pasar, seorang lelaki berjubah hitam tengah duduk bersila di depan masjid tua. Di hadapannya ada mangkuk kecil berisi recehan. Wajahnya gelap oleh debu, tangannya tinggal satu. Pitung berhenti. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengambil peci merahnya perlahan dan meletakkan selendang merah ke mangkuk lelaki itu. "Apa ini?" tanya si pengemis dengan suara parau. "Penjaga," jawab Pitung singkat. Lelaki itu menatap selendang merah itu, dan saat menyentuhnya, tubuhnya gemetar. Tangannya yang buntung tiba-tiba seperti terasa lengkap. Matanya berkaca-kaca. "Siapa kamu?" bisiknya pelan. Pitung hanya tersenyum. "Aku hanya orang yang dituntun oleh air mata." Beberapa meter dari sana, 3 tentara Israel yang menyamar menggunakan pakaian sipil mengamati Pitung dari kejauhan. Mereka mendapat kabar bahwa lelaki berpakaian merah dari timur telah masuk Mesir. Konon katanya, dia kebal peluru, tapi mereka tak percaya. Target terlihat, kontak dalam 5 menit. Bisik salah satu dari mereka melalui radio kecil. Pitung menoleh sedikit, tak terlihat curiga. Namun langkahnya pelan-pelan berubah arah menuju gang sempit di antara rumah batu berwarna coklat muda. Ia tahu, ia diawasi. Namun, ia tak lari. Tak pula sembunyi. Ia memilih duduk di pelataran masjid tua di ujung gang. Satu tangan di lutut, satu lagi menggenggam tasbih. Bibirnya bergerak tanpa suara, hanya hatinya yang bicara dengan langit. Detik demi detik berlalu. Langkah cepat mendekat dari belakang. 1, 2, 3, dor. Sebuah tembakan dilepaskan dari belakang. Dor, 2 tembakan lagi menyusul, tepat ke arah kepala dan punggung. Tapi
Tembakan itu tak pernah mengenai tubuh Pitung. Pelurunya pecah di udara, seperti menabrak dinding tak kasat mata, seolah udara di sekeliling Pitung memantulkan kematian dengan tenang. Ketiga penyerang itu terpaku. Salah satunya mencoba maju dan menebas dengan pisau, tapi begitu pisaunya menyentuh baju merah itu, tangannya lumpuh. Ia berteriak, pisau jatuh. Pitung bangkit perlahan. Tak satu pun dari mereka yang bisa bergerak. Kaki mereka seperti menancap ke tanah. Bahkan suara pun tercekat di tenggorokan. Aku tak datang untuk menghukum, kata Pitung dengan nada datar. Tapi kalau kau paksa, maka aku hanya akan menunjukkan bahwa kekuatan bukan milik senjata. Ia mendekat. Satu persatu, para penyamar itu menangis. Tak tahu mengapa, air mata mengalir begitu saja. Ada sesuatu dalam tatapan mata lelaki itu yang mengguncang dasar jiwa mereka. Bukan takut akan mati, tapi takut karena merasa telah kehilangan kemanusiaan mereka sendiri. Pitung meletakkan tangan di dada salah satu dari mereka. Mata pria itu langsung menutup, dan saat ia membuka mata kembali, ia tak lagi sama. Ia berbalik ke arah temannya dan berkata dalam bahasa Ibrani, "Dia bukan manusia." Lalu mereka semua pingsan. Tak lama kemudian, penduduk lokal berkumpul. Mereka melihat para penyerang dibaringkan rapi. Tak terluka, tapi tertidur. Di tengah mereka, berdiri lelaki berpakaian merah, dengan senyum kecil dan tatapan yang kosong penuh beban. Seorang anak laki-laki kecil menghampirinya, dengan bola kaki di tangan. "Paman, apa paman penyihir?" Pitung menggeleng. Paman hanya tahu bahwa ketika manusia menangis, langit mendengar. Anak itu menatapnya sejenak, lalu memberikan bolanya untuk paman, supaya nggak sendirian di jalan. Pitung tertawa pelan. Ia menunduk, menepuk kepala anak itu, lalu berkata, "Terima kasih, tapi yang paman bawa bukan kesepian. Yang paman bawa adalah harapan." Malam itu, Pitung kembali melangkah. Dari Alexandria, ia menempuh perjalanan darat menuju Sinai. Padang tandus terbentang, unta melintas pelan. Mobil-mobil pengangkut logistik tak mengindahkan dirinya. Ia jalan kaki sendiri. Tak ada lampu. Tak ada bekal. Namun langit malam di atasnya selalu terang. Bulan mengikuti langkahnya. Bintang menyala tak putus. Dan di kejauhan, jauh di balik gunung ganang yang menggigil sunyi, Gaza memanggil. Debu padang Sinai berterbangan saat langkah kaki Pitung menyusuri tanah tandus. Panas menusuk kulit seperti cambuk, tapi wajahnya tetap tenang. Baju merah khas Pitawinia mulai memudar warnanya, tertutup abu dan pasir. Tapi peci merah di kepalanya tetap tegak, seolah menjadi tiang dari seluruh semangat yang ia bawa. Langit tak memberinya ampun. Udara kering. Tak ada air, tak ada pohon. Tak ada suara kecuali bisikan angin dan zikir lirih yang tak pernah putus dari bibirnya. La ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Setiap langkah terasa seperti puluhan, tapi ia tak mengeluh. Di kejauhan, tampak bayangan pos militer Mesir, markas terakhir sebelum perbatasan Rafah. Gerbang Gaza yang dijaga ketat oleh aparat, kawat berduri, dan pengawasan udara Israel. Pitung berhenti. Ia menatap gerbang yang menjulang tinggi itu. Dari balik teropong menara, seorang penjaga menyorot wajahnya. "Siapa itu?" Seorang komandan Mesir turun. Matanya menajam. Ia mengenali dari kabar yang tersebar beberapa hari terakhir tentang lelaki bersarung merah yang menolak naik mobil, menolak senjata, dan disebut kebal tembak. "Panggil dia." "Cegat." "Periksa identitasnya," teriak sang komandan. 4 prajurit lengkap bersenjata menghampiri Pitung. "Apa tujuanmu ke Rafah?" tanya salah satu. Tegas, namun waspada. Pitung menatap ke mata mereka, satu persatu, lalu menjawab pelan, "Saya datang karena ada doa yang belum selesai saya ucapkan." "Apa kau wartawan? Pengamat asing? Relawan?" "Tidak." "Lalu siapa kau?" Pitung tersenyum. "Saya hanya utusan dari air mata." 4 prajurit itu saling pandang. Mereka hendak mengangkat senjata, tapi satu persatu senapan mereka bergetar di tangan, dan tiba-tiba panas seperti terbakar. Seorang prajurit menjatuhkan senjatanya karena tak kuat menahan. Yang lain kaget.
Sang komandan maju sendiri. Kau tak bisa masuk. Rafah ditutup. Bahkan warga Gaza tak bisa pulang. Kau pikir siapa dirimu? Pitung tak menjawab. Iya. Melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Alarm berbunyi. Sirena meraung. Dari dalam pos, beberapa tentara Israel di sisi perbatasan Palestina mulai bergerak. Mereka menerima laporan bahwa seseorang sedang mencoba menerobos garis mati. Dari langit, drone militer Israel terbang melintas, menyorot tubuh Pitung yang terus berjalan menuju batas kawat berduri. Target terkunci. Izin menembak. Izin diberikan. Eliminasi. Target. Drone itu meluncurkan peluru kendali kecil. Tajam, cepat, dan mematikan. Tapi saat peluru itu menyentuh jarak 10 meter dari tubuh Pitung, bam! Suara ledakan terjadi, tapi bukan pada tubuh Pitung. Ledakan itu terjadi di udara. Sebelum peluru menyentuhnya, ada dinding tak kasat mata yang menghancurkannya terlebih dahulu. Komandan Mesir tertegun. Prajurit Israel dari seberang garis Rafah kaget. Mereka menyalakan sorotan cahaya tinggi. Mereka melihat lelaki itu masih berdiri tegak, dan yang lebih mengerikan, ia mulai berlari. Tubuhnya ringan, gerakannya seperti angin. Langkah kakinya tak membekas di pasir, hanya pancaran cahaya dari baju merahnya yang menyilaukan mata karena ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah bayangan dari doa-doa yang ditolak selama bertahun-tahun. Kawat berduri bukan penghalang. Pitung melewatinya tanpa luka, seolah kawat itu mencair begitu disentuh kakinya. Begitu tiba di sisi Gaza, ia bersujud. Bukan karena lelah, tapi karena tanah yang ia pijak adalah tanah yang basah oleh darah anak-anak. Tanah yang menyimpan Ishak, ratusan ibu yang kehilangan putra, dan suara-suara doa dalam bahasa yang berbeda, tapi dengan air mata yang sama. Ya Allah, jangan Engkau turunkan azab-Mu pada mereka yang sudah kehilangan segalanya. Malam itu, Gaza hening. Tak ada peluru, tak ada ledakan. Karena militer Israel tak berani menembak lagi. Mereka melihat rekaman dari drone dan tak percaya bahwa lelaki itu menembus pertahanan tanpa luka sedikit pun. Media lokal mulai memberitakan seseorang dari timur berpakaian merah menembus Gaza dengan tangan kosong. Pitung berjalan di antara puing-puing bangunan. Ia menatap rama-rama yang tinggal rangka, masjid yang tinggal separuh tembok, sekolah yang lantainya dipenuhi serpihan kaca. Anak-anak mengendap di balik tembok sambil menggenggam batu. Seorang anak perempuan, mungkin berumur 9 tahun, mendekat sambil membawa sepotong roti keras. "Apa kau datang untuk menyelamatkan kami?" bisiknya. Pitung berjongkok, menatap matanya. "Aku tak bisa menyelamatkan siapapun, tapi aku bisa berdoa bersama kalian. Dan jika kalian yakin, maka langit akan mengerti." Malam itu, Pitung mengimami sholat di halaman sekolah yang hancur. Belasan anak berdiri di belakangnya. Puluhan warga muncul perlahan, lalu ratusan. Tak ada pengeras suara, tak ada lampu, hanya langit yang menyala dengan bintang. Pitung membaca doa panjang, dan di ujung sujudnya, suara tangis mulai terdengar. Tangis dari mereka yang sudah lama tak berani menangis. Tangis yang akhirnya menemukan tempatnya. Tangis yang menggetarkan langit. Fajar datang pelan di atas reruntuhan Gaza. Bukan karena takut, tapi karena langit seperti enggan menyinari tempat yang terus berdarah. Cahaya jingga menyelinap dari balik tembok yang separuh hancur, menembus sela-sela bangunan, mengintip wajah-wajah lelah yang tidur beralaskan tanah, tanpa kasur, tanpa harapan. Namun pagi itu berbeda. Ada senyuman kecil yang tumbuh pelan seperti tunas dari pohon yang selama ini hanya tahu kering dan kerontang. Senyum dari anak-anak yang semalam sholat berjamaah bersama lelaki asing berpakaian merah. Seorang lelaki yang mereka yakini bukan dari dunia yang sama. Si Pitung duduk di teras masjid tua. Tubuhnya bersandar pada tiang retak. Tangannya menggenggam tasbih seperti biasa. Matanya memejam, bukan karena mengantuk, tapi karena sedang berbicara dengan Tuhan dalam diam. Mulutnya tak banyak bergerak, tapi jiwanya bergetar meresapi setiap doa dari anak-anak yang kini mulai mendekat satu persatu. "Paman," suara pelan memecah sunyi. Pitung membuka mata. Seorang bocah laki-laki, kurus,
Matanya sembab, menggenggam sebuah kelereng yang sudah retak. Ia berdiri tak lebih dari 2 langkah dari tempat duduk Pitung ayahku. Dibunuh saat mau beli roti. Tapi ibu bilang, jangan balas dengan benci. Apa paman juga gak benci? Pitung tak langsung menjawab. Ia mengusap kepala bocah itu, lalu menatap langit yang mulai cerah. Benci itu seperti api. Kalau kau pelihara, ia bukan membakar musuhmu tapi tubuhmu sendiri. Anak itu menunduk. Tapi kalau aku gak benci, aku harus apa? Pitung tersenyum lembut. Kau cukup berdoa dan bantu orang lain supaya gak ikut benci. Warga Gaza mulai mengenali sosok berpeci merah itu. Tak sedikit yang mencium tangannya. Tapi setiap kali itu terjadi, Pitung menepis pelan dan berkata, jangan sembah aku. Sembahlah Tuhan yang membuatku tetap berdiri hingga hari ini. Dia bukan pahlawan bagi dirinya sendiri, tapi setiap langkahnya seperti menyisakan jejak cahaya yang menuntun hati yang patah. Beberapa jam kemudian, Pitung berjalan ke tepi perbatasan Khan Yunis, wilayah yang paling sering dibombardir. Ia melewati puing-puing sekolah, rumah sakit, dan ladang yang tak lagi tumbuh apapun. Di sanalah ia melihat sekelompok anak menggali tanah, mencari serpihan makanan yang mungkin tertinggal. Pitung mendekat. Kenapa kalian menggali? Kami dengar di bawah sini pernah ada toko roti. Siapa tahu masih ada sisa, jawab seorang gadis dengan wajah penuh tanah. Pitung berlutut. Ia ikut menggali bukan untuk mencari roti, tapi untuk merasakan lapar yang mereka rasakan. Tak lama kemudian, tangan Pitung menyentuh benda keras. Ia tarik perlahan sebuah papan kayu, dan di bawahnya sepotong roti kering, penuh debu, tapi masih utuh. Anak-anak berteriak kegirangan. Mereka hendak memakannya bersama-sama. Tapi Pitung menahan. Ia merobek roti itu menjadi 8 bagian kecil, lalu membagikannya dengan sangat hati-hati. Tapi sebelum bagian terakhir diberikan, seorang anak kecil lainnya muncul, terengah-engah. Pitung melihatnya, lalu diam sebentar. Ia lalu merobek peci merahnya dan membungkus potongan terakhir itu. Ini buat adikmu di rumah, kata Pitung kepada anak yang terakhir datang. Kenapa pecinya paman yang dibungkus? Karena makanan bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal kehormatan. Hari itu, berita tentang Pitung menyebar ke seluruh Gaza, bukan karena ia kebal peluru, tapi karena ia membagi roti dengan tangan gemetar dan air mata. Karena ia ikut menggali tanah, karena ia ikut merasakan lapar, karena ia tidak duduk di atas keajaibannya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, anak-anak Gaza tertidur sambil tersenyum. Di sisi lain, perbatasan, markas militer Israel di Sderot Tengah dalam keadaan siaga. Komandan mereka, Kolonel Ruben, sedang memeriksa laporan visual dari drone pengintai. Target tampak tak bersenjata, tapi reaksi masyarakat Palestina tidak biasa. Dia punya pengaruh spiritual. Pendekatannya non-militer, ujar seorang analis taktis. Bahkan lebih berbahaya dari pejuang bersenjata. Kolonel Ruben menggertakkan gigi. Segera aktifkan pengawasan malam. Target tidak boleh lolos ke bagian utara Gaza. Kita eliminasi dia di sana. Pitung, di sisi lain kota, tengah bersujud di teras masjid tua yang sebagian atapnya bolong. Angin malam berhembus pelan. Bocah-bocah tertidur di sebelahnya. Dan dari mulutnya mengalir doa yang membuat bumi berhenti sejenak mendengarkan. Ya Allah, kalau ini akhir dari tenagaku, biarlah kau gantikan dengan doa anak-anak ini. Tapi kalau masih kau izinkan aku berjalan, maka kuatkan langkahku. Karena semakin dekat aku ke tengah Gaza, semakin gelap pula niat musuh menghalangi. Lalu angin berubah arah dan langit menunduk pelan. Karena tahu, Pitung tak hanya akan menembus batas tanah tapi juga batas hati manusia. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk
Kita lanjutkan lagi ceritanya. Udara Gaza tak lagi sekadar panas tapi menggigit. Seperti ada bara yang disembunyikan di dalam angin. Langit tak berawan, tapi tak juga cerah. Seperti Tuhan sedang menahan jawab atau menanti sebuah ujian besar. Pitung tahu, langkah-langkahnya sejak pagi terasa berat. Bukan karena tubuhnya yang letih, tapi karena sesuatu di dalam dadanya mulai menggema suatu firasat bahwa ujian sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Dan ia benar. Siang itu, di daerah Beit Hanon utara Gaza, Pitung berdiri di depan tembok beton setinggi 20 meter. Bukan tembok biasa. Ini adalah dinding pemisah militer Israel yang membentang panjang, dijaga drone, kamera termal, dan meriam otomatis di seberangnya. Anak-anak sekolah tak bisa pulang. Perempuan-perempuan kehilangan akses air. Lelaki tua tak bisa melewati tanah. Keluarganya sendiri. Pitung menatap tembok itu. Ia tidak bicara. Tapi dari sorot matanya, terlihat keteguhan yang lebih keras dari baja. Dari balik tembok, Kolonel Ruben berdiri di ruang kendali. Di sekelilingnya, layar-layar besar menampilkan citra satelit, rekaman drone, dan thermal scan dari tubuh Pitung. Target terdeteksi, berdiri di titik K17 lapor operator. Dia sendirian. Ya, tapi warga sipil mulai berkumpul dari arah selatan. Mereka tampak seperti menyaksikan sesuatu. Ruben Mendenges, bagus. Kita buat pertunjukan. Ia memberi isyarat dengan jari. Satu drone bersenjata aktif. Pastikan ini jadi yang terakhir kalinya dia berdiri. Pitung masih berdiri tenang. Tiba-tiba, angin terhenti. Langit menjadi gelap. Padahal belum petang. Suara deru drone terdengar. Makin lama makin jelas. Bayangannya terlihat di tanah. Tepat di atas kepala Pitung. Anak-anak yang menonton dari jauh mulai panik. Pak Amaan, minggir paman Pitung, ada drone. Allahu Akbar. Tapi Pitung tak bergerak. Ia menatap ke langit. Kemudian, membuka kedua tangannya perlahan, seperti sedang menyambut sesuatu. Drone berhenti tepat di atasnya. Senjatanya mengarah ke kepala. Satu titik laser menyala di dahi Pitung. Operator di balik layar sudah bersiap. Kolonel Ruben mengangguk. Izin menembak. Sekarang? Dora Aang. Ledakan besar terdengar. Tanah bergetar. Debu membumbung tinggi ke langit. Anak-anak menjerit. Seorang ibu langsung pingsan. Seorang lelaki berlari menerobos asap. Orang-orang mendekat dengan panik berpikir bahwa sosok merah itu sudah hancur. Tapi saat debu perlahan mereda, Pitung masih berdiri. Tak bergeser 1 senti pun. Pecinya masih terpasang. Dan baju merahnya bahkan tak robek sedikit pun. Mulutnya bergerak melanjutkan zikir yang sempat terhenti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Dan tiba-tiba, drone di atasnya meledak sendiri. Tanpa disentuh, tanpa sebab, hening, Kolonel Ruben berdiri kaku. Tangannya gemetar. Mustahil. Itu mustahil. Namun sesuatu yang lebih besar mulai terjadi. Langit bergetar. Awan hitam yang semula menggantung kini bergerak cepat. Petir berkelebat. Tanah memunculkan angin kering yang berputar pelan. Pitung melangkah maju. 1 langkah, lalu 2. Dan ketika kakinya menyentuh tanah di depan tembok, beton itu mulai retak. 1 garis panjang membelah dinding ke atas. Retakan kecil menjadi besar. Dalam-dalam, hitungan detik, dinding itu runtuh. Orang-orang yang menyaksikan langsung bersujud. Beberapa menangis histeris. Anak-anak memeluk orang tuanya. Warga berteriak. Pitung! Pitung buka jalan. Allahu Akbar. Tapi kejadian itu tak datang tanpa harga. Pitung berdiri dengan tubuh mulai goyah. Lututnya bergetar. Keringat membasahi wajah. Pundaknya menunduk perlahan. Ia jatuh berlutut. Matanya sayu. Dadanya sesak karena energi spiritualnya mulai menipis. Sejak pertama melangkah dari Jakarta, ia belum pernah merasa seperti ini. Tubuhnya masih kuat, tapi jiwanya mulai lelah. Bukan karena medan, tapi karena rasa sakit yang diserapnya dari orang-orang yang ia temui.
Luka yang bukan luka fisik, tapi luka batin yang menumpuk dari hari ke hari. Ia menutup matanya, dan dalam diam, ia bersujud. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai. Ya Allah, aku tak takut pada peluru, tapi aku takut kehilangan alasan mengapa. Aku berdiri. Aku takut harapan mereka terlalu besar untuk pundak sekecil ini. Tapi, jika ini adalah jalanmu, maka jangan kau ambil kekuatanku sebelum aku mengembalikan senyum mereka yang kau titipkan padaku. Dari balik reruntuhan tembok, seorang anak perempuan mendekat. Ia membawa segelas air dan sepotong roti. Paman, minum dulu, jangan mati. Ya, paman kan cahaya kami. Python menatap anak itu, lalu tersenyum pelan. Paman gak akan mati, nak. Selama kalian masih percaya pada langit. Dan senyuman kecil itu membuat langit yang semula membisu mulai bersuara kembali. Langit Gaza kembali cerah, namun bukan cerah yang membawa kelegaan, melainkan cerah yang membuat luka semakin jelas terlihat. Seperti luka di tubuh yang baru saja dibersihkan tidak lagi berdarah, tapi masih perih, masih berdenyut, dan masih mengingatkan bahwa penderitaan belum benar-benar usai. Si pitung terbaring di bawah reruntuhan dinding pembatas yang ia runtuhkan dengan doa dan keyakinan. Tubuhnya bersandar pada batu besar, nafasnya mulai berat. Namun senyumnya tetap ada. Di sekelilingnya, anak-anak dan warga berdatangan. Mereka duduk membentuk lingkaran, menangis dalam diam, berdoa dalam bisu. Paman, kenapa paman gemetar? Paman, jangan tidur ya, jangan mati paman. Jangan mati dulu. Tapi pitung hanya memejamkan mata. Dalam gelap kelopak matanya, ia melihat kembali semua langkah yang sudah ia tempuh dari tanah Jakarta yang penuh suara tawa, hingga Gaza yang diselimuti duka. Ia mengingat setiap nama yang sempat ia dengar, setiap wajah yang menatapnya dengan harapan, setiap tangan kecil yang menggenggam jubah merahnya dengan percaya. Ia mengingat dan dadanya terasa penuh, tapi tubuhnya tak lagi kuat. Beberapa meter dari sana, suara sirina kembali meraung. Tank Israel mulai mendekat. Pasukan khusus bersenjata lengkap menyusup lewat reruntuhan. Di menara pengawas yang baru didirikan, sniper mengamati dari balik teropong. Jarinya sudah setengah menekan pelatuk. Kolonel Ruben menggeram dari ruang kendali. Dia belum mati. Bagaimana mungkin kita habisi sekarang, sebelum semakin banyak orang memujanya seperti dewa? Namun, justru itulah yang membuat mereka takut. Pitung bukan lagi sekadar manusia, bukan pula tentara. Ia sudah menjadi simbol sebuah cahaya yang tak bisa dipadamkan dengan peluru. Dan mereka tahu, bila cahaya itu tak padam hari ini, ia akan tumbuh jadi api besar yang membakar seluruh ketakutan mereka. Pitung membuka mata perlahan di hadapannya. Seorang gadis kecil duduk sambil membaca Al-Quran dengan suara lirih. Nadanya pelan, tak sempurna, tapi menyentuh. Ia mendengarkan, lalu mengangkat tangannya perlahan. Bibirnya bergerak. Ya Rob, kalau memang aku harus pergi, jangan biarkan cahaya ini padam bersamaku. Tanamkan kekuatan ini di hati anak-anak ini, biar mereka tumbuh, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian untuk mendoakan musuh mereka. Dan saat itu juga, langit Gaza mendung kembali. Kolonel Ruben menekan tombol hijau. Satu drone kecil meluncur cepat, mengunci target. Sniper bersiap. Pasukan khusus mulai mengendap mendekat. Namun sesuatu yang tak mereka perkirakan terjadi. Sebelum peluru meluncur, 100 warga Gaza berdiri membentuk lingkaran mengelilingi pitung. Tak satu pun dari mereka bersenjata. Laki-laki tua dengan tongkatnya, ibu-ibu yang membawa bayi, anak-anak dengan kaos robek, remaja-remaja yang membawa papan kayu bertuliskan, "Kami bersama si pitung." Mereka berdiri, tegak, mereka tak bicara, mereka hanya berzikir. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lalu suara itu semakin besar. Dari sudut kota lainnya, ribuan orang berdatangan. Gaza bangkit, bukan dengan batu, bukan dengan molotov, tapi dengan suara dari hati. Dan itu yang tadi miliki oleh pasukan bersenjata manapun. Pitung mulai berdiri lagi. Kakinya bergetar, tangannya gemetar, namun matanya masih bersinar.
Ia memandang langit yang mulai mendung, lalu melihat Kay. Sekeliling wajah-wajah yang tadinya penuh ketakutan, kini menatap dengan keberanian. Ia mengangkat tangan kirinya ke langit. Ya Allah, Engkau tahu, aku tak punya apa-apa lagi. Tapi kalau masih ada sisa kekuatan, biarlah aku tumpahkan hari ini. Bukan untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa iman tak bisa dibunuh. Tiba-tiba, petir menyambar, dan dalam sekejap, langit Gaza menangis. Hujan turun deras. Untuk pertama kalinya setelah puluhan hari kemarau, air mengalir dari sela-sela, reruntuhan membusuk debu, membasuh darah, membasuh luka pasukan Israel. Kebingungan, drone rusak karena air, sistem elektronik mati karena hujan deras. Sniper kehilangan pandangan, tank tak bisa bergerak di lumpur, dan di tengah semuanya, Pitung berdiri tegak di atas tembok puing, dengan satu tangan menghadap langit, dan satu tangan lain memegang dada. Baju merahnya basah kuyup, tapi cahaya dari tubuhnya justru semakin terang, seolah langit telah menjawab doanya. Kolonel Ruben membanting headset Nia. Kita kalah, bukan oleh senjata, tapi oleh iman. Dan di saat itulah, Pitung tersenyum. Ia tahu, perjalanannya hampir selesai. Ia melihat ke langit, lalu menatap anak-anak Gaza. Aku tak akan lama di sini, tapi kalian akan tumbuh. Kalian akan besar. Dan kalian akan mengingat bahwa kalian pernah melihat mukjizat dengan mata kalian sendiri. Seorang anak menangis sambil memeluk kakinya. Paman, jangan pergi. Jangan sekarang. Pitung mengusap kepala anak itu. Paman tidak akan hilang, nak. Paman hanya akan berubah jadi doa yang akan menjaga kalian selamanya. Lalu ia menengadah dan menghembuskan nafas panjang. Nafas terakhir. Tubuhnya perlahan roboh ke tanah. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah, cahaya putih membungkus tubuhnya. Dan detik berikutnya, Pitung menghilang. Tak ada darah, tak ada mayat, hanya peci merah yang tertinggal di tanah. Langit Gaza terang, hujan reda, dan pelangi muncul dari arah laut. Di mana-mana, orang-orang bersujud, anak-anak mencium tanah, dan dari kejauhan, dari balik reruntuhan, seorang bocah perempuan berkata pelan, Pitung bukan manusia biasa, dia adalah doa yang menyamar jadi manusia. Dan hari ini, dia kembali ke tempat asalnya. Keheningan menutupi Gaza setelah cahaya merah itu menghilang. Tak ada ledakan, tak ada suara senapan, tak ada drone. Hanya suara hujan yang pelan-pelan reda. Dan satu benda kecil yang tertinggal di tanah peci merah yang dahulu menjadi bagian dari tubuh seorang lelaki yang kini tak lagi terlihat oleh mata. Namun, yang tak terlihat tidak selalu lenyap. Karena sejak detik itu, api kebangkitan menyala. 3 hari setelah Pitung menghilang, seluruh Gaza seperti berubah. Orang-orang yang tadinya berjalan membungkuk karena takut, kini berjalan dengan kepala tegak. Anak-anak yang semula bersembunyi di balik tembok, kini bermain di atas puing-puing. Perempuan-perempuan yang biasanya hanya bisa menangis, kini mengajarkan anak-anak mereka menghafal doa-doa yang dulu dibisikkan Pitung. Di setiap sudut jalan, orang memasang gambar lelaki berbaju merah, bukan gambar wajah, karena tak ada yang sempat menggambarnya, hanya lukisan siluet dengan jubah dan peci merah, serta tulisan di bawahnya. Dia yang menumbuhkan doa dari reruntuhan. Namun, bukan hanya Gaza yang terguncang, dunia pun melihat. Di kantor berita di London, New York, dan Berlin, para wartawan menayangkan rekaman drone dari militer Israel yang bocor ke publik. Seorang lelaki berpakaian merah yang menembus kawat, berduri, menahan peluru, dan menghancurkan tembok perbatasan tanpa senjata. Rekaman itu viral. Komentar membanjiri jagat maya. Apakah ini mukjizat? Adakah ini nabi yang menyamar? Ataukah ini hanya manipulasi teknologi? Namun tak ada yang bisa menjelaskan satu hal. Jika ia manusia biasa, bagaimana ia bisa membuat seluruh pasukan militer tak mampu menyentuhnya? Di Israel, Kolonel Ruben diperiksa secara militer. Ia duduk di hadapan 5 jenderal senior. Kau bilang, dia target tak bersenjata. Ya, kau kirim drone, tank, pasukan khusus, dan dia tetap menembus batas? Benar. Kemudian dia
Menghilang? Dia tidak menghilang, jawab Ruben dengan suara gemetar. Dia pulang ke langit. Saya tak bisa menjelaskan lebih dari itu. Para jenderal terdiam karena jauh di lubuk hati mereka tahu mereka baru saja kalah, dan bukan oleh peluru, tapi oleh sesuatu yang tak bisa mereka sentuh. Iman di Jakarta. Kabar tentang si Pitung menggema seperti ledakan dari surga. Orang-orang tua yang pernah mendengar legenda Pitung menangis saat mendengar kisah itu. Anak-anak sekolah mendadak membaca sejarah Pitung bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pahlawan lintas zaman. Di pasar-pasar, orang mengenakan baju merah sebagai simbol solidaritas. Di masjid-masjid, doa khusus dilantunkan, "Ya Allah, ampuni kami yang ragu akan kekuatan doa. Jadikan kami seperti Pitung yang berjalan tanpa pedang, tapi mampu membelah tembok ketidakadilan." Sementara itu di Gaza, anak-anak mulai memunguti batu, tapi bukan untuk dilemparkan. Mereka ukirkan nama-nama doa di atasnya. Seorang gadis kecil yang dulu diberi roti oleh Pitung mengumpulkan anak-anak dari berbagai kamp pengungsi. Mereka membuat perpustakaan kecil dari puing-puing, dan di atas pintu masuk tertulis, "Di sini kami belajar." Bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi cahaya seperti dia. Namun bayangan gelap belum benar-benar pergi. Pasukan Israel kembali memperkuat perbatasan. Jet-jet tempur melintas setiap malam. Peringatan dikeluarkan bahwa setiap warga yang terlihat mengumpulkan massa atau menyebarkan kisah Pitung akan dianggap sebagai penghasut. Mereka ingin memadamkan api itu, namun tak ada air di dunia ini yang cukup untuk memadamkan api yang dinyalakan dari dalam hati. Dan di tengah malam itu, saat Gaza kembali sunyi, langit menunjukkan sesuatu yang aneh. Siluet merah muncul di atas awan. Bukan sosok yang bisa dilihat jelas, tapi cahaya yang membentuk bayangan jubah dan peci. Anak-anak yang sedang bermimpi tersenyum di tidur mereka. Orang tua yang sedang salat tahajud berderai air mata. Dan di masjid yang sudah setengah runtuh, seorang kakek berkata pelan, "Dia belum pergi, dia hanya berpindah tempat dari tubuh ke hati kita semua." Malam itu, tak satu pun tembakan terdengar. Tak ada sirine, tak ada ledakan. Dan untuk pertama kalinya, langit Gaza benar-benar diam, karena ia sedang mendengarkan. Hari-hari berlalu setelah lenyapnya si Pitung dari bumi Gaza. Tapi bukan kehampaan yang tertinggal, justru sebaliknya. Setiap lorong yang dulu hanya menyimpan ketakutan, kini mulai bergema dengan suara baru. Suara doa, suara harapan, suara keberanian. Dan di balik suara-suara itu, ada satu hal yang tak bisa dimengerti oleh siapapun yang melihat dari luar. Mengapa rakyat Gaza yang hidup dalam kehancuran justru tampak lebih hidup dari sebelumnya? Pecahnya tembok pemisah di Beit Hanouan menjadi simbol, bukan hanya karena dinding itu kini berlubang, tapi karena sejak hari itu, tak satu pun drone Israel berani melintas di wilayah yang dahulu disebut zona merah. Mereka menyebutnya sekarang sebagai lingkaran merah Pitung. Bukan karena ada pagar, bukan karena ada rudal, tapi karena semua teknologi militer tak lagi bisa berfungsi di sana. Drone jatuh, sensor mati, kamera kabur, dan setiap kali dicoba untuk dikendalikan ulang, gambar terakhir yang muncul di layar mereka adalah siluet seorang lelaki berdiri dalam kabut, mengangkat tangan, seolah sedang berdoa. Di kamp pengungsian Jabalia, seorang anak laki-laki bernama Yusuf mengajarkan teman-temannya cara membaca doa Pitung. Ia berdiri di depan 15 anak yang duduk bersila di atas tanah. Kita ulang lagi ya, dari yang diajarkan Paman Pitung. "Ya Allah, bila kaki kami lemah, kuatkanlah hati kami. Bila senjata kami tak ada, jadikanlah doa kami senjata. Bila kami jatuh, jangan biarkan kami menyerah, tapi ajarkan kami berdiri untuk orang lain." Dan setelah doa itu selesai dibacakan, semua anak mengangkat tangan, menangis tanpa suara. Tak ada guru, tak ada masjid utuh, tapi di tempat itulah muncul generasi baru yang hatinya ditempa bukan oleh amarah, tapi oleh keteguhan iman. Namun, semakin doa-doa itu tumbuh, semakin kuat pula upaya pihak luar untuk mematikannya. Pemerintah Israel mengirim peringatan keras
Melalui media global, siapapun yang menyebarkan kultus bernama Pitung akan dianggap menyebarkan paham radikal. Mereka mengancam NGO yang menyebut nama si Pitung. Mereka menghapus semua rekaman yang menampilkan lelaki berjubah merah. Tapi dunia sudah terlanjur tahu, dan kebenaran yang sudah menyentuh hati tak bisa dihapus seperti jejak kaki di pasir. Di Indonesia, para ulama menggelar istighotsah nasional. Ribuan orang memadati stadion dan lapangan besar. Mereka menyebut nama Pitung bukan sebagai legenda lagi, tapi sebagai wakil rakyat kecil yang dikirim Tuhan jauh dari tanah Betawi ke jantung penderitaan dunia. Dan di tengah doa-doa itu, tiba-tiba hujan turun di beberapa kota besar. Menurut BMKG, tak ada potensi hujan. Ulama senior di Banten berkata dalam mikrofon, kalau ini bukan pertanda dari langit, maka apalagi yang bisa kalian percaya? Sementara itu, dunia barat mulai terpecah. Sebagian menganggap kisah Pitung sebagai mitos. Sebagian lainnya mulai percaya bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu militer. Seorang profesor di Oxford menulis makalah berjudul The Red Man of Gaza, Manifestation of Collective Hope in Post-Conflict Regions. Dan dalam satu paragrafnya, ia menulis, entah benar atau tidak dia manusia, satu hal pasti, jejaknya nyata di hati anak-anak yang kini tak lagi takut. Dan itu lebih dari cukup untuk menyebutnya nyata. Di jalur Gaza, perubahan itu semakin nyata. Warga yang dulu saling curiga, kini saling bantu. Pemuda yang dulunya membawa batu, kini membawa kitab. Perempuan yang dulu menghindar dari peperangan, kini mengumpulkan anak-anak untuk belajar menulis dan menghafal doa. Mereka semua menulis doa itu di tembok-tembok reruntuhan. Doa Pitung akan tetap hidup karena doa yang disampaikan dengan air mata tidak akan pernah dibungkam oleh senapan. Tapi malam itu, sebuah rencana gelap disusun di ruang rahasia militer Israel. Kolonel Ruben yang telah diturunkan dari jabatannya kini memimpin operasi pribadi. Kalau kita tak bisa membunuh simbolnya, ujarnya, maka kita hancurkan orang-orang yang menyebarkan simbol itu. Rencananya, serangan besar ke Jabal Yakam, tempat anak-anak mengajarkan doa Pitung. Target mereka bukan tentara, bukan markas militer, tapi anak-anak buku-buku doa. Mereka menyebutnya operasi sunyi, tanpa suara, tanpa saksi, tanpa belas kasihan. Dan saat fajar keesokan harinya mulai menyelinap, Yusuf, si anak penghafal doa Pitung, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Peluh dingin membasahi keningnya. Ia memanggil ibunya. Ibu, aku mimpi Paman Pitung datang. Dia bilang, jangan takut, kalau mereka datang, baca doa kita. Keras-keras, ibunya menatap dengan wajah pucat. Di kejauhan, mereka mendengar deru mesin. Tank datang, pesawat pengintai mulai melintas, dan Yusuf tahu, hari ini adalah hari ujian mereka. Yusuf keluar dari tenda. Ia melihat puluhan anak-anak berkumpul. Wajah-wajah polos menatapnya. Apa yang harus kita lakukan, Yusuf? Yusuf menengadah ke langit, lalu menjawab dengan tenang, buka kitab, baca doa, jangan lari. Karena Pitung mengajarkan, yang takut akan kalah, tapi yang percaya akan hidup selamanya. Anak-anak mengangguk. Dan saat pesawat menurunkan rudal kecil ke arah kamp, suara mereka serentak menggema. Ya Allah, bila kami jatuh, jangan biarkan kami menyerah. Boom, ledakan mengguncang. Asap menutupi pandangan. Tanah bergetar. Namun ketika debu mulai reda, pasukan Israel yang memantau lewat satelit tak percaya. Anak-anak itu masih berdiri, tanpa luka, tanpa cedera. Dan di tengah mereka, peci merah, tergantung di udara, tanpa tubuh, bersinar, berputar pelan. Kolonel Ruben berteriak histeris. Itu tidak mungkin! Itu tidak mungkin! Tapi, bagi langit, apapun bisa terjadi. Karena sekali doa tertanam di hati manusia, tak satu pun peluru bisa membungkamnya. Malam menjemput Gaza dengan hening yang aneh. Bukan hening ketakutan, bukan pula hening kekalahan, tapi hening penuh penantian, seperti bumi menahan napasnya, menunggu sesuatu yang tak terlihat
tapi terasa sangat dekat. Di tengah kota yang masih berdiri rapuh, sebuah bayangan merah menyusup perlahan. Ia bukan bayangan biasa. Ia adalah warisan, sebuah janji yang tak pernah mati. Si Pitung, atau lebih tepatnya, semangatnya. Kota Gaza yang dulu penuh derita, kini berdiri di ujung perubahan. Kita lihat jalan-jalan yang mulai diwarnai oleh tawa. Anak-anak yang dulu hanya bisa menangis, melihat ladang-ladang kecil yang kembali ditanami. Walau tanahnya masih membawa bekas luka perang. Namun, meski di permukaan ada kedamaian, di baliknya tetap ada perlawanan. Perlawanan yang bukan dengan senjata, tapi dengan cahaya hati. Pecahan-pecahan kisah tentang si Pitung sudah menjalar ke seluruh penjuru dunia, mulai dari Jakarta hingga Gaza, dari Tel Aviv hingga New York. Ia bukan hanya legenda Betawi yang berjalan di atas air. Ia adalah simbol perjuangan tanpa kekerasan. Di tengah reruntuhan sebuah masjid yang hampir rata dengan tanah, berkumpul para pemuda dan anak-anak yang dulu kecil, kini tumbuh besar. Mereka duduk bersama, mengelilingi seorang lelaki tua yang berpeci merah, peci yang dulu dikenakan si Pitung sendiri. Lelaki itu adalah Yusuf, anak yang dulu diajari doa oleh Pitung. Yusuf membuka kitab tua yang sudah lusuh dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Ia mulai bercerita. Dulu, ada seorang lelaki dari Jakarta. Dia tidak membawa senjata. Dia hanya membawa baju merah, peci merah, dan kekuatan doa. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar. Pitung, lanjut Yusuf. Dia bukan hanya pahlawan. Dia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan datang dari peluru, tapi dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah ini bukan hanya tentang kekuatan supranatural. Ia tentang bagaimana manusia biasa mampu menjadi luar biasa ketika menghidupkan cahaya iman di dalam hatinya. Yusuf menatap anak-anak yang kini duduk dalam lingkaran. Kalian adalah harapan yang dia tanam. Kalian adalah doa yang dia titipkan. Jaga itu. Jangan biarkan api ini padam. Di luar, langit mulai berubah, bintang-bintang muncul satu persatu, memancarkan cahaya lembut. Di salah satu titik paling tinggi, bayangan merah perlahan menyatu dengan cahaya malam, seperti sebuah janji yang menunggu untuk ditepati. Di sisi lain dunia, di Jakarta, seorang wanita tua duduk di depan televisi. Ia menatap gambar Gaza yang kini penuh harapan. Air matanya jatuh perlahan. Pitung, katanya pelan, kau telah membuktikan bahwa kebaikan dan doa bisa mengalahkan kezaliman dan kekerasan. Ia mengusap peci merah kecil yang tergantung di dinding rumahnya. Saya bangga, engkau anak Betawi, tapi kau pahlawan dunia. Sementara itu, di Gaza, suara senjata mulai hilang, digantikan oleh suara azan, tawa, dan doa-doa yang bergema di udara. Anak-anak berlarian membawa buku. Ibu-ibu mengajarkan kerajinan tangan. Para lelaki memupuk ladang dan membangun rumah yang mulai hancur. Bukan tanpa tantangan, tapi dengan kekuatan yang datang dari dalam jiwa. Tepat di tengah perubahan itu, Yusuf berdiri di puncak bukit kecil. Ia mengangkat peci merah ke langit, berseru, "Kami tidak akan menyerah. Kami adalah warisan Pitung. Kami adalah doa yang tak akan pernah padam." Malam itu, langit Gaza penuh dengan cahaya. Bukan hanya dari bintang dan lampu kota, tapi dari hati jutaan manusia yang percaya akan perubahan, yang percaya bahwa langkah merah itu tidak akan pernah berhenti. Cerita si Pitung yang berjalan di atas air, yang melintasi perang dengan doa dan kekuatan spiritualnya, bukan hanya legenda. Ia adalah bukti bahwa dalam setiap diri manusia ada cahaya yang bisa mengubah dunia. Kita semua, seperti si Pitung, memiliki kekuatan itu. Kekuatan untuk berdiri tegak walau dunia berusaha menjatuhkan. Kekuatan untuk memilih damai walau dihadapkan oleh kekerasan. Kekuatan untuk percaya walau tampaknya mustahil. Dan saat kita menyalakan api itu, tak satu pun tembakan yang bisa memadamkannya. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni,
agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.